Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Akmilati Roshida, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5B dengan NIM 181520075. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan. Menurut Gaza dan kawan-kawan menyatakan bahwa konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi seperti berorientasi pada kenyataan, saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Sedangkan menurut Prayitno menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suatu kelompok. Selanjutnya, tujuan konseling kelompok. Pertama, tujuan umum konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi anggota, khususnya kemampuan berkomunikasi pada anggota. Yang kedua, tujuan khusus konseling kelompok terfokus pada masalah pribadi individu peserta kelompok. Melalui layanan konseling kelompok ini, peserta mendapatkan atau memiliki dua tujuan sekaligus. Yang pertama, terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku, khususnya dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kedua, terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain peserta layanan konseling kelompok ini. Tahapan-tahapan konseling kelompok. Yang pertama ada pra-konseling kelompok. Pra-konseling ini dianggap sebagai tahapan persiapan pembentukan kelompok. Pada tahapan ini, konselor menanamkan harapan-harapan kepada anggota agar bisa saling bahu-membahu dalam mewujudkan tujuan bersama. Yang kedua ada tahap awal. Pada tahap awal ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok, pengenalan diri yang dipimpin oleh pemimpin kelompok. Yang ketiga ada tahap transisi atau tahap peralihan. Pada tahap ini diharapkan masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu anggota dirumuskan dan diketahui apa penyebab-penyebabnya. Tugas pemimpin kelompok adalah mempersiapkan anggota kelompok untuk dapat merasa memiliki kelompok. Pada tahap ini, anggota kelompok akan diarahkan memasuki tahap inti atau tahap kegiatan. Nah, selanjutnya tahap inti. Pada tahap inti ini dilakukan setelah mengetahui permasalahan-permasalahan dari tiap-tiap anggota kelompok dan diketahui juga apa penyebabnya sehingga konselor dapat menyusun rencana tindakan selanjutnya. Yang terakhir ada tahap akhir. Pada tahap ini, anggota kelompok memulai mencoba perilaku yang baru yang sudah mereka pelajari. Teknik-teknik dalam konseling kelompok. Menurut Salahuddin ada 5. Yang pertama, homeroom program. Homeroom program ini adalah suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pemimpin kelompok bisa lebih mengenal peserta atau anggota kelompok lebih baik, sehingga pemimpin dapat membantunya secara efisien. Yang kedua, karya wisata. Dengan karya wisata, anggota meninjau objek-objek menarik dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek itu. Anggota juga dapat kesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara memberikan kesempatan kepada anggota untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap anggota mendapat kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok merupakan cara yang baik dalam konseling karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi sebaik-baiknya. Yang kelima, organisasi. Melalui organisasi, banyak masalah yang bersifat individu maupun kelompok dapat diselesaikan. Karena dalam organisasi,
anggota mendapat kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan secara sosial. Komponen konseling kelompok ada 3. Yang pertama, pemimpin kelompok atau konselor yang memiliki peran yaitu memberikan bantuan, pengarahan atau campur tangan terhadap proses konseling kelompok, memusatkan perhatian pada kelompok, dan memberikan tanggapan dalam kelompok. Yang kedua, anggota kelompok. Anggota kelompok ini merupakan unsur terpokok dalam konseling kelompok. Tidak semua kumpulan orang atau tidak semua kelompok dapat dijadikan sebagai anggota konseling kelompok. Nah, mengapa sih anggota konseling kelompok adalah sebagai unsur utama atau unsur pokok? Karena jika tidak ada anggota kelompok, maka proses konseling kelompok tidak akan bisa berjalan. Dan yang ketiga ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini sengaja ditumbuh kembangkan karena dinamika kelompok adalah salah satu interaksi interpersonal yang ditandai dengan adanya semangat kerjasama antar anggota kelompok. Macam-macam pendekatan yang dapat digunakan dalam proses konseling kelompok, yaitu pendekatan psikoanalitik, pendekatan psikologi individual, pendekatan client center, pendekatan behavioral, pendekatan RIBT, pendekatan analisis transaksional, dan pendekatan realitas. Perbedaan konseling kelompok dengan bimbingan kelompok. Berdasarkan fungsi, terdapat perbedaan antara konseling kelompok dan bimbingan kelompok, yaitu pada pemecahan masalah. Berdasarkan jumlah anggota kelompok, konseling kelompok bisa beranggotakan 4-10 anggota, sedangkan bimbingan kelompok bisa beranggotakan dari 4-15 jumlah anggota. Berdasarkan peran bimbingan, dalam konseling kelompok, pembimbing kelompok sebagai fasilitator dan terapis, sedangkan dalam bimbingan kelompok, pembimbing kelompok sebagai fasilitator dan tutor. Berdasarkan peran anggota, dalam konseling kelompok, anggota berperan aktif membahas masalah pribadi serta berbagi dalam memecahkan masalah atau upaya pengembangan diri. Sedangkan dalam bimbingan kelompok, anggota berperan aktif membahas topik yang relevan dan bermanfaat bagi pencegahan masalah atau upaya pengembangan diri. Berdasarkan sifat dan materi pembicaraan, dalam konseling kelompok membahas masalah pribadi dan memuat rahasia pribadi, sedangkan bimbingan kelompok membahas masalah umum dan tidak membahas masalah dan rahasia pribadi. Berdasarkan lama dan frekuensi, dalam konseling kelompok sesuai dengan tingkat ketuntasan pemecahan masalah anggota, dan dalam bimbingan kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman anggota tentang topik masalah. Berdasarkan evaluasi, dalam konseling kelompok yaitu ada keterlibatan, kedalaman, dampak terhadap ketuntasan pemecahan masalah individual kelompok, dan dalam bimbingan kelompok terdapat keterlibatan, pemahaman insting dapat terhadap anggota kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.